Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 186. Di seberang sana, Azarin terdiam, lalu suaranya berubah cemas. "Kak, kenapa kamu nangis? Ada apa?" Alea terisak semakin keras, tangannya yang memegang ponsel mulai kehilangan kekuatan, hampir jatuh dari genggaman. Matanya menatap nanar foto-foto yang masih berada di pangkuannya. Dia mengeratkan genggamannya hingga tanpa sadar, kertas itu mulai kusut dan berkerut di telapak tangannya. "Kumohon, pulanglah," katanya lirih dan bergetar. 27. Azarin meregangkan tubuhnya begitu selesai membantu Alina bersiap ke tempat les, khusus usia dini. Senyum kecil terulas di wajahnya saat melihat putri kecilnya, berlari kecil menuju mobil, digandeng oleh pengasuhnya. Niatnya sebentar pulang dia yang akan menjemput Alina. Namun, begitu mobil itu berlalu dari halaman rumah, rasa kantuk kembali menyerangnya. Dengan langkah pelan, dia menuju kamar, tak sabar untuk kembali memejamkan mata. Salah sendiri tadi subuh malah meladeni suaminya yang tiba-tiba ingin beribadah. Azarin menghela napas sambil tersenyum kecil. Din memang seperti itu. Mendadak penuh gairah setelah salat malam. Namun, bukannya dia keberatan, hanya saja sekarang efeknya mulai terasa. Kepalanya terasa berat, kelopak matanya mulai sulit terbuka. Begitu masuk kamar, tanpa pikir panjang, dia langsung meraih selimut dan membenamkan diri di dalamnya. Tidur sebentar saja, gumamnya dalam hati, matanya mulai terpejam. Tak butuh waktu lama, napasnya mulai tenang, tubuhnya semakin rileks, hingga akhirnya tenggelam dalam lelap. Sementara Din yang sejak tadi sibuk di ruangan kerja sang ayah, memilih kembali ke kamar. Sejam tidak melihat istrinya, dia tak bisa membendung rasa rindunya. Namun, begitu kakinya melangkah masuk keningnya langsung berkerut. Kamar mereka gelap, gorden tertutup rapat, seolah sang pemilik ruangan sedang tidak ingin diganggu. Namun, saat matanya jatuh ke arah ranjang, dia menemukan sosok istrinya yang terbungkus selimut tebal. Din tersenyum kecil, menggemaskan. Tak biasa istrinya terlelap pagi begini. Namun, hal itu membuat Din merasa gemas. Dia tahu, setelah salat subuh dia kembali menjamah istrinya. Pria tampan berkemeja putih itu melangkah mendekat, menyalakan lampu tidur dengan perlahan agar tidak terlalu menyilaukan. Duduk di tepi ranjang, dia menatap wajah istrinya yang tersembunyi di balik selimut, hanya sedikit helaian rambutnya yang terurai. "Sayang," bisiknya lembut, suaranya syarat dengan godaan. Tak ada respons. Din tersenyum semakin lebar. Masih ngantuk?" "Ya." Lanjutnya dengan suara dalam yang dibuat-buat. "Aku mau lagi, boleh gak?" Dena terkekeh pelan. Tangannya pun terulu, mengusap kepala istrinya dengan lembut, jari-jarinya menyelip di antara helaian rambut Azarin yang halus. Namun, detik berikutnya senyumnya menghilang. Din terdiam, tangannya membeku saat menyadari sesuatu. Kepala Azarin panas. Panas sekali. Napasnya tersentak, jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan sigap, Din menyingkap sedikit selimut yang menutupi wajah istrinya. Pucat. Bibir Azarin tampak lebih kering dari biasanya, napasnya pun terdengar berat. "Ya Allah, sayang." Din spontan berseru, suaranya dipenuhi kepanikan. Tangan besarnya segera menyentuh kening istrinya lagi, memastikan bahwa dia tidak salah merasalkan. 28. Dan benar. Panasnya semakin terasa. Din berdiri dengan cepat, hampir menjatuhkan selimut yang menutupi tubuh Azarin. Rasa panik menyerangnya. Dia harus melakukan. "Sayang, bangun dulu, kenapa gak bilang kalau kamu gak enak badan?" Ucapnya sambil mengguncang pelan bahu istrinya.
Azarin hanya menggeliat kecil, matanya sedikit terbuka, tetapi segera terpejam lagi. Aku ngantuk, Mas. Suaranya serak dan lemah, nyaris tak terdengar. Din meremas rambutnya frustrasi. Buru-buru dia menyalakan lampu utama, lalu kembali fokus pada Azarin, dan betapa terkejutnya melihat wajah pucat istrinya. Kamu panas banget, sayang, jangan tidur dulu. Azarin hanya menggumam tak jelas, menenggelamkan wajahnya di bantal. Din menghembuskan napas berat, rasa bersalah mulai menyergapnya. Aku pasti keterlaluan tadi subuh, gumamnya pada diri sendiri. Dia menatap wajah istrinya dengan penuh kasih sayang, lalu mengecup keningnya yang panas. Tunggu sebentar, Mas ambilin termometer, ya. Din beranjak dengan cepat, hatinya berdebar penuh kekhawatiran. Sejak menikah, dia tidak pernah melihat Azarin jatuh sakit. Namun, karena terlalu panik dan tak melihat dengan jelas, kakinya malah terkait ujung karpet yang terlipat. Bruk! Din terjerembab ke lantai dengan suara cukup keras. Astagfirullahalazim, ya Allah. Mau nolong istri malah jadi korban juga. Gerutunya meringis kesakitan. Beruntung Azarin masih terlelap dan tidak melihat betapa malunya dia barusan. Dengan sisa harga diri yang tersisa, Din buru-buru bangkit, meraih termometer, lalu kembali ke ranjang. Dengan hati-hati, dia menyelipkan termometer di ketiak istrinya. Sementara menunggu hasilnya, Din menggenggam tangan Azarin, ibu jarinya mengusap lembut punggung tangan sang istri. Sayang, maafkan aku. Aku gak sadar kalau kamu sampai sakit kayak gini, harusnya aku tunda aja tadi subuh, lirihnya penuh penyesalan. Beberapa detik kemudian, termometer berbunyi. Din menariknya dan membaca hasilnya. 37,8 derajat C. Din semakin panik. Ya Allah, sayang. Demammu tinggi banget. Dengan cepat, Din meraih ponselnya dan menelepon ibunya. Setelah beberapa dering, suara ibunya yang masih terdengar mengantuk menjawab. Ada apa, Nak? Ibu. Istriku panas tinggi. Tolong ke kamar sebentar, Bu. Suara Bu Mahira langsung berubah serius. Panas. Sudah dicek berapa derajat? 37,8. Itu tinggi banget kan, Bu? Aku harus panggil ambulans, gak? Atau aku langsung bawa ke UGD aja? Atau aku panggil dokter ke rumah? Atau 29. Din, tenang dulu. Tegur Bu Mahira tegas. Jangan panik, Nak. Ambil air dingin, kompres kening dan lehernya, lalu kasih obat penurun panas sambil ibu telepon dokter keluarga. 0 Oke, Bu. Aku langsung siapin. Din menutup telepon dan buru-buru menuju kamar mandi. Dia membasahi handuk kecil dengan air hangat, lalu kembali ke ranjang dan mulai mengompres dahi istrinya. Azarin menggeliat pelan, matanya sedikit terbuka. Mas. Iya, sayang. Aku di sini. Kamu sakit, badannya panas banget. Azarin mencoba tersenyum lemah. Aku, cuma sedikit gak enak badan. Suaranya serak, disertai batuk. Kecil. Din semakin merasa bersalah. Ini bukan sedikit, sayang. Ini panas banget. Harusnya aku lebih peka. Harusnya aku gak, ya gitu, tadi subuh. Azarin terkekeh pelan meski suaranya terdengar lemah. Kamu panik banget, Mas. Ya iyalah. Gimana aku gak panik? Istri aku sakit, mana gara-gara aku juga. Aku ini suami atau biang keladi? Azarin kembali terkekeh meski batuknya langsung menyusul. Din semakin cemas. Sayang, istirahat, ya. Ibu tidak lama lagi ke sini. Tangan dingin Din tak hentinya meremas lembut tangan istrinya sembari menunggu kompresan di kepala Azarin.
Azarin mengangguk pelan, sementara Din terus memompresnya dengan penuh perhatian. Maafkan aku, sayang. Mulai sekarang, aku harus lebih hati-hati. Harus lebih jaga kamu, karena aku gak mau lihat kamu sakit kayak gini lagi, sayang. Azarin tersenyum kecil. Ya sudah, sekarang kita puasa dulu, ya. Puasa. Senin Kamis maksudnya. Din mengernyit bingung. Azarin pun menggeleng. Bukan, Mas, tapi puasa, itu dulu. Puasa. Azarin menggigit bibir, dia malu untuk mengungkapkan maksud perkataannya. Din yang belum paham pun, justru sibuk memeras handuk kecil, lalu menempelkan lagi di kening istrinya. Apa, sayang? Aku gak paham. Anu, Mas, maksudku itu, puasa. Berjimak dulu, gumamnya lirih di akhir kalimat, yang membuat Din sempat membeku. Azarin menatap Din dengan mata redup, tubuhnya masih terasa lemas. Mas marah. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau Mas gak mau, aku akan tetap melayani Mas seperti biasa. Azarin hendak bangkit dari posisinya berbaring seolah dia tengah baik-baik saja. Namun, dengan sigap Din menahan pundak istrinya. Jangan bangun, sayang, katanya lembut, membuat Azarin kembali berbaring. Din menatapnya dalam-dalam sebelum menghela napas, lalu tersenyum hangat. Tangannya terulur, mengusap wajah Azarin dengan ibu jarinya. Untuk apa aku marah? Justru aku yang harusnya bertanya begitu. Apa aku sudah membuatmu terlalu lelah? Azarin menggeleng pelan. Aku baik-baik saja, Mas, aku hanya kecapean sedikit. Mungkin karena kondisi tubuhku sedang lelah aja, jadi aku sakit. Gak ada hubungannya dengan kegiatan tadi subuh, Mas. Yakin? 30. Azarin. Din menatap istrinya dengan sorot lembut tapi penuh rasa bersalah. Dia menunduk, mengecup pelipis Azarin dengan hati-hati. Istri cantiknya Din, yang soleha ini. Dengar, ya, aku pernah baca sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang suami dilarang memaksa istrinya jika dalam kondisi sakit atau tidak mampu. Dan aku merasa sangat bersalah kalau sampai membuatmu terlalu lelah. Azarin tersenyum kecil, meski bibirnya masih pucat. Mas gak salah, aku yang gak bilang kalau aku mulai merasa capek tadi subuh. Aku juga menikmati waktu kita bersama. Din tersenyum tipis, tetapi ada sorot lembut yang berpendar di matanya. Tetap saja, mulai sekarang, aku akan lebih peka dan gak akan membiarkanmu kelelahan. Tangannya tak henti membelai pipi Azarin dengan penuh kasih. Aku janji akan berusaha menahan diri. Tapi, Din terdiam sejenak, lalu menggeleng. Gak apa-apa. Aku usahakan. Asal istriku tidak kelelahan. Azarin menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, hatinya hangat dengan perlakuan Din yang selalu menunjukkan berapa berarti dan berharga dirinya. Din mendekat, lalu mengecup kelopak matanya dengan lembut, lalu turun ke pipinya. Ini buat nyembuhin mata yang mulai berkaca-kaca, bisiknya. Dia lalu mengecup hidung istrinya dengan penuh sayang. Dan ini buat hidung kecil yang lucu ini. Azarin terkekeh kecil, meski suaranya serak. Din tersenyum, lalu mengecup sudut bibirnya dengan lembut. Dan ini buat senyum cantik yang selalu bikin aku jatuh cinta. Azarin menutup mata, menikmati setiap sentuhan lembut suaminya. Din menatap wajah istrinya yang masih pucat, lalu mengecup keningnya lama. Dan ini, janji Mas, kalau Mas akan selalu menjaga dan mencintaimu. Selalu. Azarin membuka matanya, menatap suaminya penuh cinta. Mas. Din tersenyum kecil. Sekarang istirahat, sayang. Biarkan Mas yang rawat kamu hari ini. Azarin mengangguk pelan. Tapi, boleh gak dipeluk?
Din tersenyum pelan. Jika kemarin dia tak hentinya bermanja, kini waktunya istrinya akan dimanja, dan dia akan melakukan itu. Dia lalu berbaring di samping Azarin, lalu membiarkan kepalanya bersandar di dada suaminya, merasakan detak jantungnya yang hangat dan menenangkan. Azarin hampir terlelap, tubuhnya terasa lebih nyaman dengan usapan lembut tangan Din yang membelai punggungnya. Kehangatan Din benar-benar menenangkan. Namun, baru saja alam bawah sadarnya mulai mengusai, tiba-tiba ketukan di pintu membuat Azarin tersentak. Matanya yang hampir terpejam langsung terbuka. "Mas, siapa?" "Itu pintunya dikunci," bisiknya pelan. Din hanya tersenyum santai, masih mengusap punggung istrinya. "Gak apa-apa, sayang. Itu pasti ibu. Lagi pula, kita ini suami istri, bukan pacaran. Gak ada yang perlu disembunyikan." Azarin mengerjap gugup, seraya menjauh dari Din. "Tapi tetap aja, Mas." Din tertawa kecil, lalu mengecup kening istrinya lama. "Gak usah malu. Udah, rebahan aja. Biar Mas yang bukain." Dengan satu sentuhan pada remote otomatis, kunci pintu terbuka. Tak lama kemudian, sosok wanita paruh 31. Baya masuk dengan langkah lembut. Bu Mahira masih mengenakan mukena, membawa nampan berisi semangkuk bubur dan obat. Matanya penuh perhatian saat melihat menantunya yang tampak lemah di pelukan putranya. "Astagfirullah. Sayang, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Mahira khawatir, lalu menatap Din dengan tatapan menyelidik. "Tadi pagi sarapan masih baik-baik saja, kok sekarang sakit?" Azarin buru-buru berusaha bangun, tetapi Din menahannya dengan lembut. "Aku gak apa-apa, Bu. Cuma kecapean aja." Bu Mahira duduk di tepi ranjang, meletakkan nampan di pangkuannya. Tatapannya penuh kasih saat menyentuh dahi Azarin. "Sekarang sarapan, dan minum peredap panas dulu, ya. Kalau pagi nanti gak ada perubahan, kita ke dokter." Azarin mengangguk pelan, tersentuh dengan perhatian ibu mertuanya. "Iya, Bu." Namun, perhatian Bu Mahira beralih ke Din. Dengan ekspresi sedikit mengomel, dia menatap putranya tajam. "Kamu ini, Din, menantu ibu sakit pasti gara-gara kamu, kan?" "Hah?" Din mengangkat kedua tangan, pura-pura tak bersalah. "Ya Allah, Ibu, kenapa langsung nuduh aku begini? Belum tentu gara-gara aku, loh." Bu Mahira mendengus. "Dengar ya, Nak. Istri itu bukan cuma buat disayang, tapi juga harus dijaga. Jangan sampai karena kelakuanmu, dia jadi sakit begini." Din tersenyum lebar, lalu melirik Azarin yang malah makin tersipu. Iya, aku janji bakal lebih hati-hati. Tapi sekarang biar aku aja yang suapin Esther." Bu Mahira langsung mengambil sendok dan mulai menyuapi menantunya. "Gak usah sok romantis. Biar ibu yang suapin. Kamu cuma diam di situ, jangan bikin dia tambah pusing."